Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai pemanfaatan mikroalga dengan dosen pengampu Bu Novi Indriawati, Eskel MSI. Anggota dari kelompok 3 dapat dilihat pada slide ini. Mikroalga yaitu organisme tumbuhan berukuran renik yang dikenal dengan fitoplankton yang ada di perairan. Mikroalga termasuk dalam produsen primer karena mampu berfotosintesis. Klasifikasi mikroalga. Yang pertama yaitu alga Chlorophyceae atau alga hijau. Yang kedua, alga Cyanophyceae, alga biru hijau, dan yang ketiga alga Chrysophyceae atau alga emas, dan alga Bacillariophyceae atau diatom. Potensi pemanfaatan mikroalga ada 4. Yang pertama yaitu di bidang pangan, bidang kosmetik, dan yang ketiga ada di bidang industri, dan yang terakhir ada di bidang farmasi. Yang pertama, pemanfaatan mikroalga di bidang industri. Mikroalga yang berpotensi sebagai bioenergi yaitu mikroalga jenis Chlorella sp. Dikarenakan kandungan lipid dan asam lemaknya yang tinggi sehingga dapat dikonversikan sebagai biodiesel. Yang kedua yaitu pemanfaatan mikroalga di bidang farmasi. Mikroalga dimanfaatkan sebagai antivirus seperti Haematococcus pluvialis dan Dunaliella sp. Dapat membunuh virus herpes simplex tipe 1 di mana targetnya influenza. Mikroalga juga memiliki kandungan antibakteri sehingga dapat dijadikan sebagai antibakteri. Jenis mikroalga yang memiliki kandungan antibakteri salah satunya yaitu Chlorella sp. Yang ketiga yaitu pemanfaatan mikroalga di bidang kosmetik. Mikroalga memiliki kandungan pigmen alami, antioksidan, anti-aging, asam amino yang tinggi. Mikroalga jenis spirulina dapat dijadikan sebagai masker karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Yang keempat yaitu pemanfaatan mikroalga di bidang pangan. Mikroalga dimanfaatkan dalam bidang pangan karena kaya akan sumber karbohidrat, protein, serat, vitamin hingga mineral. Spirulina dapat diolah menjadi susu spirulina yang kaya akan serat dan antioksidan. Spirulina adalah mikroalga, organisme bersel satu yang jago membasmi racun dalam tubuh kita. Kandungan gizinya juga super duper melimpah, bahkan telah dikonsumsi selama berabad-abad. Begini nih bentuk spirulina lewat mikroskop. Bentuknya seperti kumparan spiral. Pantas saja namanya spirulina. Spirulina ini berkembang biak dengan cara membelah diri dan bisa berfotosintesis seperti tumbuhan. Aslinya sih hidup di air laut, tapi di Indonesia bisa kita budidayakan di air tawar loh. Salah satu perusahaan di Klaten, Jawa Tengah berhasil menemukan terobosan teknologi produksi mikroalga air tawar yang dapat dikembangkan sampai kapasitas yang lebih besar untuk kebutuhan industri. Spirulinanya pun lebih aman dan juga halal. Di sini ada 6 kolam loh, masing-masing berukuran 10 meter x 6 meter, berisikan 24.000 liter air untuk membudidayakan spirulina. Air yang digunakan langsung berasal dari sumber mata air yang lebih murni dan gak bakal mengganggu kebutuhan air lingkungan sekitar. Perawatan spirulina ini ternyata gak susah-susah amat kok. Yang paling penting, perhatikan kualitas air sebagai media budidaya si spirulinanya. Lakukan pengecekan rutin suhu air. Harus sesuai dengan suhu ruangan sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius. Lalu tingkat salinitas atau kadar garam air
harus diukur pH-nya, nggak boleh kurang dari 7, yang artinya harus bersifat basa. Sama seperti tumbuhan, spirulina membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Makanya di balik warna hijaunya, selain kaya akan zat klorofil, juga kaya akan protein yang kandungannya sampai dengan 70%. Kolam pembudidayaan spirulina ini juga dilengkapi kincir pemutar yang bisa diaktifkan secara otomatis. Kincir bakal membuat ombak supaya distribusi nutrisi, suhu, dan cahaya bisa terbagi rata. Sekarang waktunya panen. Dengan bantuan pompa, air kolam yang mengandung spirulina disemprotkan ke alat penyaringan. Berlapis kain plankton net berukuran 20 mikron. Kain bakal menahan spirulina dan memisahkannya dengan air. Wih, jadi kelihatan kayak bubur ya. Spirulina yang sudah dipanen masih punya kandungan air yang banyak. Makanya perlu ditiriskan lagi pakai alat spinner ini. Gak pakai lama kok, air bakal terpisah keluar. Dan inilah wujud spirulinanya kalau dilihat secara langsung. Kalau dipegang nih, spirulina ini mirip busa ya. Ini masih belum selesai. Spirulina masih harus dikeringkan lagi. Spirulina dipadatkan dan dicetak jadi lembaran pakai mesin extruder. Proses ini bertujuan untuk mempercepat proses pengeringannya. Satu persatu, loyang berisikan lembaran spirulina dimasukkan ke mesin circulation heater selama 5 jam dengan suhu maksimal 70 derajat Celcius, biar kandungan protein pada spirulina nggak rusak. Hasilnya, spirulina yang telah kering sempurna jadi berbentuk padatan kayak gini deh. Dan selanjutnya bakal dihaluskan dan menjadi bubuk spirulina. Bubuk spirulina juga bisa dijadikan campuran pangan loh, seperti mie instan ini nih. Gak sekedar enak, pastinya juga baik buat imun tubuh. Yuk, blender bawang putih, garam, dan bubuk spirulina sampai halus. Lanjut, bikin adonannya dengan mencampurkan spirulina dan tepung terigu. Setelah diaduk-aduk pakai mesin sampai kalis, adonan digiling berulang-ulang sampai lumat dan teksturnya menjadi lembut. Baru deh, adonan siap dicetak menjadi mie. Mie kemudian dibagi dengan cara ditimbang dan dicetak ke atas loyang. Terus, mie bakal dikeringkan pakai oven. Dan tada! Mie instan spirulinanya sudah jadi deh. Walaupun masih terbilang baru, mie instan spirulina ini bisa diproduksi sebanyak 2.500 keping setiap harinya.